ini melanjutkan syarat-syarat isim tasniah yang kemarin. Nah, ini melanjutkan syarat-syarat isim tasniah. Untuk syarat yang selanjutnya itu an la yakuna murakkaban an la yakuna murakkaban atau tidak murakkab. Jadi lafadz yang sebelum menjadi tasniah itu tidak boleh murakkab. An la yakuna murakkaban. Lafadz sebelumnya, lafadz yang sebelum menjadi isim tasniah itu tidak boleh murakkab atau tersusun. Tidak boleh tersusun. Jadi lafadz sebelum menjadi isim tasniah itu tidak boleh tersusun atau an la yakuna murakkaban, tidak boleh tersusun. Kemudian atau contohnya kayak gini, yang tersusun contohnya kayak misalkan hadromaut. Nah, hadromaut di sini itu adalah susunan dua kalimat. Yang pertama kalimat hadir, yang kedua kalimat maut. Nah, ini namanya isim hurumun sharif. Karena ini sudah murakkab, sudah tersusun, maka ini itu tidak boleh dijadikan isim tasniah. Seperti itu ya. Karena ini sudah tersusun, maka tidak boleh jadi isim tasniah. Kemudian yang syarat yang berikutnya, an yakuna munasabah alal lafdi, yaitu harus cocok dengan lafadz. An yakuna an yakuna munasabah alal lafdi, munasabatan alal lafdi. Jadi lafadz yang mau diisim tasniahkan itu harus cocok dengan lafadz lafadznya. Lafadz yang mau diisim tasniahkan harus cocok dengan lafadznya. Contoh yang tidak cocok ya, contoh yang tidak cocok itu ini lafadznya, lafadz yang akan ditasniahkan harus cocok ya, harus cocok dengan lafadznya. Nah, tidak seperti lafadz al-abwani, ya kan? Abwani itu tidak diperbolehkan ya, karena ini mengandung abun plus umun. Ya, kenapa kok tidak diperbolehkan? Karena abun itu kan bapak, itu kan ya. Abwan itu tidak diperbolehkan. Abwani ini jadi tasnya itu nggak boleh. Abwan itu kurang diperbolehkan. Itu ya. Ini an la yakuna murakkaban, an yakuna munasaban ala lafzi. Ini contoh yang salah ya. Berarti kalau seperti ini tidak boleh. Nah, contoh yang benar itu seperti apa ya? Madrosatani, kayak yang rekaman yang kemarin itu madrosatani. Kemudian rojulani ya, rojulani itu kan nakiroh, rojulani ya kan.
nggak boleh yang sudah ma'rifat kok ditasniahkan. Tuh udah ya, ini nanti di skip, biasa di skip kemudian ditulis lagi ya, karena kemarin itu ada yang ngomong katanya kurang jelas. Nah ini apa namanya, tak tekatin lagi biar jelas, karena berhubung ini papan tulisnya itu kecil ya, jadi tak tekatin lagi biar jelas. Dan nanti ini di skip, jangan lupa ikuti terus ini pengajian ini sampai khatam ya, sampai nanti menetelin kitab cara batinnya gimana, seperti itu. Ini kalau udah di skip, nah ini ada dua, nanti ada lagi nanti. Nah kalau udah skip nanti lanjut ke syarat berikutnya. Syarat yang berikutnya itu an yakuna munasabah alal makna. Jadi antara makna sama kenyataan nanti harus cocok ya. Nah monggo ini di skip dulu sebelum dihapus. Di skip, ditulis. Udah ya, kalau dari skip ditulis, lanjut ke syarat yang berikutnya. Ini maaf karena itunya nggak ada apa namanya penghapusnya, jadi pakai seadanya. Kemudian syarat yang selanjutnya itu an yakuna munasabah alal makna, harus cocok dengan maknanya. Nggak boleh syamshani itu berarti apa? Dua matahari gitu ya. Tidak sesuai dengan makna. Maksudnya kayak gini, misalkan bukan ya, coba kita langsung saja wis. An yakuna munasabah alal makna, an yakuna munasabah alal makna, yaitu harus cocok dengan makna. Harus cocok dengan makna. Kemudian syarat yang selanjutnya itu an yakuna munasabah alal waqi', atau cocok dengan kenyataan. An yakuna alal waqi', atau harus cocok dengan kenyataan. Ini ya, nah, ini an yakuna munasabah alal waqi' itu harus cocok dengan kenyataan, tidak seperti apa namanya lafaz syamshani, misalkan dua matahari, syamshani. Nah asyamshani itu tidak diperbolehkan dijadikan isim tasniyah karena tidak cocok dengan kenyataan. Nyatanya matahari itu kan cuma satu, jadi tidak boleh dijadikan tasniyah, menjadi syamshani itu tidak boleh. Kenapa? Karena tidak cocok dengan kenyataan. Karena tidak cocok dengan kenyataan, maka tidak boleh menjadi isim tasniyah. Itu seperti itu. Atau harus cocok dengan makna. Harus cocok dengan makna. Misalkan kayak gini, masjidan, ro'aitu
rijlan. Nah, ro'aitu rijlain. Lah, rijlain itu kan cocok dengan maknanya. Yang namanya kaki itu yang mempunyai dua, ya dua kakinya itu ada dua. Jadi kalau cocok dengan maknanya, maka boleh. Kalau ini samsani itu ya tidak cocok dengan kenyataan, maka tidak dibolehkan menjadi isim tasni. Kalau ini diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Karena rijla ini ya kakinya ada dua itu ya. Ro'a itu ningali sopo ingsun, ya kan? Rijla ini ing rong atau dua kaki. Nyata karena seorang yang pasti mempunyai dua kaki. Ini skip, kemudian nanti lanjut ke syarat yang berikutnya sekalian nambah bab yaitu tentang isim jam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.